Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa bersama dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar kelas 4 tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Mari kita mulai. Yang pertama, ada kompetensi inti. Selanjutnya, ada kompetensi dasar dan indikator. Selanjutnya, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu melakukan identifikasi masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Yang ketiga, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Yang keempat, dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan tentang pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan sistematis. Yang kelima, setelah mengamati, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian hewan dan fungsinya dengan benar. Yang keenam, setelah mengamati, siswa mampu membuat laporan tentang bagian-bagian hewan dalam bentuk diagram Venn. Yang ketujuh, dengan observasi lingkungan, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Yang kedelapan, dengan observasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Yang kesembilan, dengan observasi dan diskusi, siswa mampu menjelaskan penting penghijauan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Yang kesepuluh, dengan kegiatan menanam tanaman, siswa mampu melakukan praktek nyata untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan mandiri. Mari kita masuk ke kegiatan pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran terdapat 3 subtema. Yang pertama, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Mari kita masuk ke subtema pertama. Pada subtema pertama, tahukah kalian bagian-bagian tumbuhan? Apa saja sih bagian-bagian tumbuhan? Ya, bagian tumbuhan ada bunga, buah, daun, batang, dan akar. Selanjutnya, bagian akar. Akar merupakan bagian dari tumbuhan yang berada di dalam tanah, namun ada pula beberapa tumbuhan yang memiliki akar di permukaan tanah. Jenis-jenis akar, ada akar serabut yang dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil, contohnya adalah padi dan jagung. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua atau dikotil yang terdiri atas satu akar besar dan akar lainnya merupakan cabang dari akar utama. Contohnya adalah pohon mangga, jambu, dan jeruk. Fungsi akar adalah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, menguatkan berdirinya tumbuhan, menyimpan cadangan makanan. Berikut gambar akar. Yang selanjutnya, batang. Batang adalah bagian dari tumbuhan yang berada di atas tanah. Jenis-jenis batang. Batang basah adalah batang dari tumbuhan yang bersifat lunak dan mengandung air seperti pada batang tanaman bayam. Batang berkayu adalah batang tumbuhan yang memiliki ambium. Kambium pada batang akan membentuk lapisan kayu di bagian dalam batang. Batang rumput tidak mempunyai kambium, kayu, serta tumbuh pendek. Batang rumput memiliki ruas dan berongga seperti pada tanaman padi, rumput, dan lainnya. Fungsi batang menyalurkan air dan zat hara ke seluruh bagian tumbuhan, tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah, dan tempat menyimpan cadangan makanan. Yang selanjutnya, bunga. Bunga berperan penting dalam proses perkembangbiakan tumbuhan. Bagian-bagian bunga, ada tangkai bunga untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Yang kedua, ada kelopak untuk melindungi bunga sebelum mekar. Yang ketiga, mahkota untuk menarik perhatian polinator, yakni hewan yang membantu penyerbukan pada bunga seperti kupu-kupu dan lebah. Selanjutnya, ada benang sari sebagai alat reproduksi dan jantan, serta putik sebagai alat reproduksi betina. Bagi bagian-bagian tumbuhan, ada daun mahkota, kepala putik, kepala sari, tangkai putik,
bakal buah, bakal biji, dasar bunga, daun kelopak, serta tangkai bunga. Selanjutnya, bagian daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi matahari. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai alat pernafasan dan juga tempat penguapan air. Jenis-jenis daun berdasarkan bentuknya ada melengkung, menyirip, menjari, sejajar. Berikut bentuk-bentuk daun. Selanjutnya, buah dan biji. Buah dan biji merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki akan tumbuh menjadi biji dan dilindungi oleh daging buah. Buah pada setiap tumbuhan memiliki bentuk yang beragam. Bagian-bagian buah ada tangkai untuk tempat melekat atau bergantung pada ranting dadahan, daging buah, bagian buah yang dapat dimakan, biji sebagai tumbuhan yang berada di dalam buah, kulit buah, lapisan paling luar untuk melindungi buah. Yang selanjutnya, kita masuk ke subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Selanjutnya, herbivora adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan. Hewan yang termasuk herbivora antara lain bangsa burung, misalnya burung nuri, kakak tua, burung beo, merpati, burung betet, dan sebagainya. Yang kedua, bangsa mamalia, hewan menyusui seperti apa ya anak-anak? Seperti kuda, sapi, kerbau, kambing, kelinci, kijang, dan sebagainya. Yang ketiga, bangsa serangga, misalnya walang sangit, belalang, capung, kutu daun, dan sebagainya. Hewan mamalia yang makan tumbuhan memiliki gigi seri tajam, tidak bertaring, dan gigi gerahamnya bergelombang. Paruh burung pemakan biji mempunyai ujung yang runcing tetapi tidak terlalu panjang, sedangkan burung pemakan madu mempunyai paruh yang sangat panjang untuk menembus bunga dan menghisap madu. Hewan herbivora yang makan buah-buahan disebut frutivora. Contoh hewan herbivora, yang pertama ada gambar sapi, yang kedua apa itu? Yang lehernya panjang. Jerapah ya anak-anak. Ada panda yang imut dan ada kelinci. Karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging atau pemakan hewan lain. Mamalia pemakan daging memiliki gigi taring yang tajam untuk mengunyah atau merobek makanan. Hewan yang termasuk karnivora ada bangsa burung, misalnya burung elang, burung jawali, burung hantu, dan sebagainya. Bangsa serangga misalnya nyamuk, laba-laba, dan sebagainya. Bangsa mamalia misalnya harimau, singa, serigala, dan sebagainya. Bangsa reptil misalnya ular, komodo, bunglon, cecak, dan tokek. Yang kelima, bangsa ikan misalnya hiu, arwana, dan lohan. Burung pemangsa memiliki paruh kuat, runcing, serta cakar yang kuat untuk mencengkram mangsa. Sedangkan burung bangau memiliki paruh dengan bagian bawah rongga yang untuk menjaring makanannya yang berupa ikan. Hewan karnivora yang hanya pemakan serangga disebut insektivora. Selanjutnya, contoh hewan karnivora ada buaya, harimau, elang, dan singa. Selanjutnya, omnivora. Omnivora adalah hewan yang memakan tumbuhan dan juga pemakan hewan lain atau campuran. Hewan yang termasuk omnivora antara lain beruang, musang, ayam, babi, itik, burung jalak, dan kutilang. Selain pengelompokan tersebut di atas, ada juga hewan yang memakan bangkai, misalnya biawak dan burung nasar. Contoh hewan omnivora ada musang, ayam, tupai, dan juga bebek. Selanjutnya kita memasuki subtema 3 yaitu ayo cintai lingkungan. Hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya, hubungan saling ketergantungan antara berbagai macam makhluk hidup yang berbeda dalam satu habitat disebut komunitas. Macam-macam komunitas meliputi sawah, padang rumput, hutan, pantai, dan danau. Sebagai contoh pada komunitas sungai terdapat tanaman air, fitoplankton, dan zooplankton, ikan kecil dan ikan besar. Selanjutnya, dalam komunitas makhluk hidup, menjalin hubungan saling ketergantungan dengan sesama makhluk hidup. Namun, makhluk hidup tidak hanya menjalin hubungan dengan sesama makhluk hidup, tetapi juga dengan lingkungannya. Lingkungan ada dua macam, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan biotik terdiri dari makhluk hidup
yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Sedangkan lingkungan abiotik terdiri dari benda-benda tak hidup, yaitu air, batu, dan tanah. Tempat berlangsungnya hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Ekosistem ada dua macam, yaitu ekosistem alami, misalnya hutan, sungai, danau, dan laut. Yang kedua, ekosistem buatan, misalnya sawah, ladang, kolam, dan akuarium. Selanjutnya, lingkungan yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup dapat mengalami perubahan. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, bencana alam, misalnya gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan gempa bumi. Sebagai contoh, gempa bumi yang disertai badai tsunami di daerah Aceh dan Sumatera Utara yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan perumahan rusak, manusia banyak yang meninggal, hewan dan tanaman juga banyak yang mati. Yang kedua, ulah manusia, misalnya pencemaran air dan penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan menyebabkan hutan gundul, sehingga jika terjadi hujan dapat mengakibatkan banjir, dan hewan dapat kehilangan tempat tinggal. Pencemaran air di sungai menyebabkan kehidupan hewan dan tumbuhan terganggu. Selanjutnya, agar kelestarian dan kebersihan lingkungan terjaga serta terhindar dari banjir, langkah-langkah yang dapat kita lakukan antara lain, membiasakan tidak membuang sampah di sungai, membersihkan saluran atau selokan air agar saluran menjadi lancar, membuat tanggul permanen di sekitar aliran sungai, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Kita masuk ke kuis ya anak-anak. Daun pada pohon singkong memiliki bentuk tulang daun berbentuk A. Menyirip, B. Menjari, C. Melengkung, D. Sejajar. Apa ya? Ya, mari kita coba menjari. Yeay, ternyata benar. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang digunakan untuk proses fotosintesis adalah, pasti sudah pada tahu dong. Ya, mari kita coba. Ya, benar. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah, wah, benar lagi. Yang keempat, reboisasi adalah salah satu cara untuk menjaga kelestarian. Benar lagi. Berikut daftar pustaka. Oke, untuk menutup pembelajaran pada kali ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 따뜻한 공기가 느껴질 때면 괜히 마음이 들떠